Jenazah jemaah umroh Bojonegoro dimakamkan di Tanah Suci. Pengemis ditemukan meninggal dunia di Masjid Agung Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan. Hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Jenazah dua jemaah umroh asal Kabupaten Bojonegoro yang meninggal dunia dalam kecelakaan bus di Arab Saudi akan dimakamkan di Tanah Suci. Terkait hal tersebut, pihak keluarga korban mengaku ikhlas dengan penuh ketulusan hati. Dua jemaah umroh asal Bojonegoro yang menjadi korban kecelakaan rombongan bus di Arab Saudi akan dimakamkan di Tanah Suci. Hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu keluarga korban, yakni Ahmad Baihaqi, adik kandung dari Lukman Hakim yang merupakan suami almarhumah Dr. Dian Novita. Ia mengaku telah menerima kabar dari kakak kandungnya jika jenazah sang istri akan dimakamkan di Mekah. Terkait hal itu, pihak keluarga mengaku menerima dengan ikhlas, meski sebelumnya keluarga berharap supaya jenazah dapat dipulangkan. Namun pengurusan dan biaya yang sangat sulit, maka tetap mengikhlaskan yang terbaik untuk dimakamkan di Mekah. Pemakamannya informasinya seperti apa? Kalau dari kabar yang saya dapat, mas saya langsung ngabari rencana diikhlaskan untuk dimakamkan di sana. Karena sudah pengurusannya sulit dan butuh biaya banyak, jadi ya kita ikhlaskan di sana. Tapi sempat untuk mungkin mengajukan ke Komjennya atau? Ya sempat ada keinginan seperti itu, cuma tadi dikabari dari rumah sakit ngabari kalau jenazahnya sudah teridentifikasi dan kondisinya juga tidak memungkinkan untuk dibawa, dia diikhlaskan juga. Jadi dokter kata almarhumah ini dimakamkan di sana. Yeah. Sekedar diketahui, bus rombongan jamaah umroh Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Kudait atau Madinah Mekarut pada Jumat siang 20 Maret 2025 sekitar pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Dalam kecelakaan tersebut sebanyak 20 orang jamaah menjadi korban, 6 orang meninggal dunia, sementara sisanya mengalami luka-luka. Dari 6 orang yang meninggal, 2 diantaranya merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Korban diketahui adalah Dr. Dian Novita, Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo, dan Eni Sudarwati, anggota DPRD Bojonegoro dari Partai Kebangkitan Bangsa. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, seorang pengemis ditemukan meninggal dunia di serambi Masjid Agung Tuban. Awalnya korban dikira sedang tertidur, namun saat dibangunkan tubuhnya tak lagi bernyawa. Kejadian ini sontak mengejutkan jamaah yang hendak sholat tarawih. Menjelang sholat tarawih, jamaah di Masjid Agung Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Sabtu malam digemparkan dengan ditemukannya seorang jamaah tewas dalam kondisi seperti orang tertidur. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh salah satu jamaah yang hendak menunaikan sholat tarawih. Karena sholat tarawih hendak dimulai, salah satu jamaah mencoba membangunkan korban. Namun saat dibangunkan, korban sama sekali tak merespon. Sadar ada yang tidak beres, jamaah langsung memeriksa kondisi pria itu. Dan benar saja tubuhnya sudah kaku, tanda bahwa ia telah meninggal dunia. Takmir masjid segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan, korban diketahui adalah seorang pengemis yang kerap mangkal di area makam Sunan Bonang dan wisata Pantai Bum. Selanjutnya, tim Inavis datang melakukan identifikasi jenazah korban. Saat diperiksa petugas kepolisian tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kanit Reskrim Polsek Tuban, Ibda Abdul Latif mengatakan, menurut keterangan teman dekat korban, pengemis tersebut sebelumnya sempat mengeluh merasa sakit pada bagian dada.
bekerja di sekitar Masjid Agung ini sebagai pengemis di makam Sunan Bonang sama di Ngebung. Menurut keterangan temannya, kemarin itu merasakan ada sakit di dada. Sudah dikasih tahu sama temannya untuk berobat karena dia sering mengkonsumsi obat puyer 38 itu. Diketahui sebelum maghrib tidak ada di meninggal dunia tadi. Identitas sementara ini belum ditemukan. Nanti tim dari Reskrim sama Binmas akan ngecek teman-temannya. Yang apa indikasinya, apa kekerasan atau apa? Dari keterangan di teman-temannya, fisik di luar tidak ditemukan pemukulan atau benda yang tanda-tanda kekerasan tidak ada. Setelah dilakukan identifikasi, korban diketahui bernama Nunu Andik Purnomo, 41 tahun, warga desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Usai melakukan olah TKP dan memintai keterangan para saksi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, diduga akibat rem yang blong, sebuah truk tronton bermuatan pasir laut terguling dan menabrak SPBU di Kabupaten Ngawi. Sopir truk hanya mengalami luka, sementara bangunan SPBU dan mesin dispenser ambruk. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik truk tronton bermuatan pasir laut melaju kencang tak terkendali meluncur dari turunan di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, tepatnya di Desa Karangtengah, Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Truk tronton menabrak pagar di pintu masuk SPBU dan terguling, tepat menabrak bangunan tempat pengisian BBM jenis solar. Kerasnya tabrakan membuat atap bangunan ambruk, serta dispenser solar dan pertalit hancur tertimpa truk tronton. Sopir truk Sugeng Prasetyo Alex, 38 tahun, warga Jatirogo, Kabupaten Tuban, mengalami luka ringan karena terpental keluar kabin saat insiden terjadi. Beruntung saat kejadian tidak ada antrian kendaraan yang mengisi BBM. Dari pengakuan sopir truk, pada saat melaju di turunan, rem tidak berfungsi sehingga truk hilang kendali. Kemudi terpaksa melaju ke arah SPBU karena arus lalu lintas di lokasi ramai kendaraan. Nggak bisa berhenti. Buat apa itu, Pak? Pasir Dari mana mau ke mana? dari Tuban ke Sragen. Sempat terjepit tadi, Pak? Enggak, saya terpental. Jadi keluar dari truk itu? Iya, keluar sendiri terpental. Itu dan ramai atau sepi? Ramai pas tadi kejadian lalu. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Parsidi, menyatakan masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Kerusakan parah terjadi pada bangunan SPBU. Sopir yang mengalami luka selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Berawal dari kendaraan truk dari arah utara ke selatan. Kendaraan truk tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga banting kiri menumbur stasiun SPBU. Rem blong apa gimana, Pak? Masih diselidiki untuk kepastian dari akibat penyebab dari kendaraan tersebut. Untuk saat ini untuk kerusakan dari kasat mata bahwa bisa dilihat bahwa kerusakan dari pihak SPBU, jadi untuk terminal SPBU bagian pengisian solar ambruk demikian. Untuk sopir alhamdulillah luka ringan, saat ini sudah diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Untuk muatan truk apa enggak terguling, Komandan? Jadi banting ke kiri masuk ada sedikit parit, jadi akhirnya oleng ke kiri dan menumbur SPBU. Untuk pengakuan dari driver, untuk truk mengangkut pasir laut untuk dibawa ke arah Sragen. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP serta memasang polis lain agar warga tidak mendekat. Untuk antisipasi, polisi juga mendatangkan 1 unit pemadam kebakaran.
Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, ratusan calon pasangan pengantin Bojonegoro akan menikah pada malam Songo. Informasinya hadir usai jeda pariwara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebanyak 487 calon pasangan pengantin di Kabupaten Bojonegoro akan melangsungkan pernikahan pada malam Songo atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Malam 29 Ramadan tersebut dipercaya sebagai hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Malam Songo yang jatuh pada tanggal 28 Maret 2025 mendatang akan menjadi momen tak terlupakan bagi ratusan calon pasangan pengantin di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya mereka akan melangsungkan pernikahan pada malam 29 Ramadan tersebut. PLT Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Zainal Arifin mengatakan, data yang masuk di Kemenak setempat hingga saat ini tercatat ada sebanyak 487 calon pasangan pengantin akan melangsungkan nikah pada malam 9. Menurutnya, dari jumlah tersebut paling banyak calon pasangan yang akan melangsungkan nikah berasal dari Kecamatan Sumberjo sebanyak 61 pasangan. Kemudian disusul Kecamatan Borono 58 pasangan dan Kecamatan Kanor 38 pasangan. Sementara di Kecamatan Ngambon, Sekar, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kedewan, dan Kecamatan Margomulyo tidak ada calon pasangan yang akan melangsungkan nikah pada malam 9. Muhammad Zainal Arifin menambahkan, jumlah calon pengantin yang menikah di malam Songo tahun ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 lalu yang mencapai 670 calon pengantin. Mengajukan nikah di malam 9, data di kami yang sudah kami kumpulkan dari KUA seluruh Kabupaten Bojonegoro di masing-masing kecamatan itu sebanyak 487 dari 28 KUA yang ada di Bojonegoro. itu yang paling banyak di kecamatan Paling mana? banyak data kami adalah di Kecamatan Sumberjo sebanyak 61 calon pengantin. Kemudian ada beberapa kecamatan, 4 kecamatan itu tidak ada yang mendaftarkan untuk mendapatkan pelaksanaan pada malam Songo. Itu ada 4 kecamatan yang nol calon pengantin. Dari jumlah yang banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan nanti ada kendala tersendiri nggak Pak untuk penghulunya menghadapi seperti itu? Kalau penghulu, insya Allah kami tidak ada karena itu adalah peristiwa yang setiap tahun seperti itu dan itu biasa bagi teman-teman KUA. Masing-masing KUA ada seperti di Sumberjo itu ada 3 penghulu. Nah, itu sudah cukup untuk menikahkan 60 calon pengantin tersebut. Meski jumlah pasangan yang menikah berjumlah ratusan, namun pihak Kemenak Bojonegoro telah menyiapkan penghulu di tiap-tiap kecamatan sehingga dipastikan tidak ada kendala. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Ngawi memastikan segera berkoordinasi dengan camat terkait adanya oknum perangkat desa yang diduga menggelapkan program bantuan pangan non-tunai BPNT. Sedangkan terkait pemecatan ada beberapa mekanisme tahapan yang harus dilalui pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan terkait dugaan penggelapan program bantuan pangan non-tunai BPNT yang terjadi di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngerambi.
Diketahui dalam kasus tersebut, oknum perangkat desa juga pemilik agen diduga menggelapkan dana BPNT dari puluhan penerima sejak tahun 2023. Kepala DPMD Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, menjelaskan segera berkoordinasi dengan camat setempat. Koordinasi tersebut nantinya sebagai bahan pertimbangan yang disampaikan kepada pihak pemerintah desa dalam mengambil keputusan, termasuk dilakukan pembinaan, sanksi atau lainnya. Dijelaskannya, jika sesuai tuntutan masyarakat untuk dilakukan pemecatan, ada beberapa mekanisme yang dilakukan. Pemecatan bisa dilakukan jika perangkat desa meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tersangkut masalah hukum dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Selain itu, pemecatan juga bisa dilakukan ketika pihak pemerintah desa sudah pernah memberikan surat peringatan hingga 3 kali dan masih mengulangi perbuatannya, maka secara otomatis bisa langsung dipecat. Karena ini tuntutan masyarakat, maka Pemdes setempat juga harus tetap menjalin komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan pihak kecamatan terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh perangkat desa itu. Nah, dengan tuntutan melanggar kita lakukan pembinaan ataupun yang lainnya tergantung aturan main yang ada di masing-masing desa pada saat ini. Kalau sesuai ketentuan sampai dengan pemecatan ketika masyarakat menginginkan perangkat itu dipecat seperti apa Pak mekanismenya? Mekanisme pemerintah itu ada, kalau saya melihat ada 2 jalur. Maksudnya perangkat diberhentikan karena meninggal dunia, pengunduran diri, dan diberhentikan. Nah, diberhentikan itu andaikan proses hukum itu ada aturan ancaman minimal 5 tahun. Sehingga kita harus melalui proses hukum itu dulu apabila mau diberhentikan. Jadi tanpa proses hukum nggak bisa ya Pak? Dimungkinkan nanti kalau lewat jalur itu lewat larangan perangkat, karena larangan perangkat itu perangkat dilarang untuk melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat. Seperti itu ada mekanisme yang harus dilalui. Mungkin lewat peringatan pertama, kedua, ketiga, baru bisa diberhentikan. Mungkin langkah-langkah itu yang kita coba koordinasikan dengan pihak desa dan kecamatan. Seperti diketahui, oknum perangkat desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe Ngawi, diduga telah melakukan penggelapan program BPNT terhadap puluhan keluarga penerima manfaat KPM. Tindakan tersebut berdasar informasi masyarakat dilakukan sejak tahun 2023 lalu. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, petugas gabungan di Kabupaten Jombang menghentikan dan menilang truk angkutan barang yang masih nekat beroperasi jelang Lebaran. Penindakan ini dilakukan saat petugas menggelar operasi di ruas Jalan Nasional Jombang Madiun. Petugas gabungan dari Satlantas Polres Jombang dan Dinas Perhubungan menggelar razia angkutan barang di Jalan Basuki Rahmat Jombang pada Senin siang. Di jalur nasional ini, petugas masih menemukan truk angkutan barang masih nekat beroperasi. Petugas langsung menghentikan truk dan memeriksa kelengkapan surat dan angkutannya. Sesuai dengan aturan SKB 3 Menteri, truk angkutan barang sudah tidak diperbolehkan beroperasi mulai 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025 mendatang. Truk yang nekat beroperasi langsung ditindak dan diberikan surat tilang. KBO Satlantas Polres Jombang, Ibtu Samsul Arifin mengatakan, operasi digelar untuk memastikan aturan SKB Menteri diterapkan di lapangan. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan menghindari kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran. Menegakkan SKB ya, surat keputusan bersama dari Menteri Perhubungan terkait pembatasan untuk angkutan barang yang boleh melintas selama kegiatan pengamanan Lebaran di tahun 2025 ini. Yang kita laksanakan pemeriksaan yang kebetulan melintas di tempat kami ada sekitar 10 kendaraan yang dibatasi tidak boleh melintas. Yang tidak boleh itu yang sumbu 3 ke atas tidak boleh. Nah, kebetulan kita temukan malah sumbu 5 tadi itu. Sanksinya apa itu? Untuk sanksi yang masih kita bisa toleransi yang kecil ya, itu kita sementara laksanakan dengan teguran tertulis. Kemudian yang memang keterlaluan yaitu yang sumbu 5 tadi mengangkut semen, ya tentunya kita tilang. Selama 1 jam menggelar operasi, petugas menemukan 10 truk yang dilarang nekat beroperasi. Selain memberikan surat teguran tertulis,
petugas juga memberikan surat tilang kepada truk yang melanggar ketentuan tersebut. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi mengenai ratusan warga di Jombang antri sedekah warga Tionghoa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Bulan suci Ramadan ternyata tidak hanya menjadi ladang amal bagi umat muslim. Seorang warga Tionghoa di Jombang juga melakukan aksi sama, berburu berkah dengan cara berbagi. Dirinya membagi ratusan paket sembako kepada warga yang kurang beruntung. Sedekah Tionghoa ini sudah jadi tradisi dan berlangsung sejak puluhan tahun silam. Warga ini langsung merangsek ke titik pembagian paket sembako yang dibagikan oleh warga Tionghoa di Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. Chandra Iwanto, warga Tionghoa ini memberikan paket berupa beras, minyak, tepung, dan gula. Paket sembako ini dibagikan untuk membantu warga kurang mampu menyiapkan kebutuhan menjelang Lebaran. Untuk bisa mendapatkan paket sembako tersebut, panitia sudah membagikan kupon kepada ratusan warga. Dengan berbekal kupon, warga kurang mampu ini mengantri dengan tertib. Sejumlah petugas keamanan tampak menjaga keamanan di lokasi pembagian. Titin, salah satu penerima paket sembako, mengaku senang bisa mendapatkan bantuan sembako menjelang Lebaran tahun ini. Dirinya mengakui harga kebutuhan pokok cenderung naik, sehingga bantuan paket sembako ini cukup membantu dirinya. Emang harga beras, gula seperti ini di luar mahal nggak sekarang? Ya, kayaknya tinggi mas harganya. Naik. Ya. Artinya dengan bantuan ini gimana? Alhamdulillah. Membantu apa tidak? Ya. Dapat banyak Bu? Iya sama saudara. Titipan? Iya. Sementara Chandra Iwanto, warga Tionghoa ini mengakui kegiatan ini sudah menjadi tradisi baginya. Dirinya ingin membagi sebagian rezekinya untuk tetangganya yang kurang beruntung. Dirinya membagi 500 paket sembako untuk membantu warga. Sedekah ini dengan tulus hati yang mulia untuk membagikan warga saya Kaliwungu yang kurang beruntung. Dan saya tidak punya motivasi apapun atau cari pamor atau cari pencitraan, tidak ada. Hanya tulus untuk warga saya, seluruhnya warga saya Kaliwungu untuk mendapatkan sedekah dari saya. Itu. Ya, jumlahnya itu 550 dengan saya membagikan panti dengan warga saya dengan sumber. Selain membagi paket sembako kepada warga kurang beruntung di sekitar desanya, pengusaha minyak goreng curah ini juga membagikan kepada yatim piatu dan kelompok orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dirinya berharap dengan berbagi, dirinya juga mendapatkan berkah dari bulan suci umat muslim tersebut. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Sementara itu pemirsa, ratusan warga yang didominasi kelompok lansia rela berdesakan untuk mendapatkan paket sembako yang dibagikan oleh pondok pesantren di Kabupaten Jombang. Paket sembako diberikan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sebelum mendapatkan sembako, para lansia dan yatim diajak menikmati buka bersama di dalam aula pesantren. Beginilah aksi para lansia saat mengantri mengambil paket sembako yang diberikan Ponpes Gading Mangu Perak, Kabupaten Jombang. Mereka berebut untuk bisa mendapatkan paket yang disiapkan oleh panitia.
Karena banyaknya antrian, panitia pun kewalahan melayani antrian yang berjubel hingga berdesakan di depan meja panitia. Aksi pembagian paket sembako ini digelar pesantren untuk membantu para lansia dan anak yatim menghadapi Lebaran. Mereka mendapatkan paket sembako dan sejumlah uang. Sebelum menerima paket sembako, ratusan duafa dan yatim piatu ini diajak menikmati buka puasa bersama. Toto Raharjo, Humas Ponpes Gading Mangu mengatakan, kegiatan santunan ini sudah menjadi tradisi Ponpes setiap mendekati Hari Raya Idul Fitri. Mereka memberikan paket sembako dan uang untuk membantu para duafa dan yatim menghadapi Lebaran yang tinggal menghitung hari. Santunan pada sore hari ini, tahun ini kami bisa menyantuni anak yatim 101 anak, kemudian 488 duafa yang semuanya itu adalah anggota masyarakat Desa Gading Mangu. Ini per paketnya itu ada beras, ada minyak goreng, kemudian juga ada makanan ringan, snack, gula dan sebagainya. Itu isi per paketnya. Di hari Lebaran nanti anak-anak yatim juga ikut merasakan kebahagiaan bersama masyarakat. Acara ini kami gelar secara rutin, setiap tahun sudah terlaksana seperti ini. Penerima santunan yang digelar Ponpes ini, selain kelompok duafa, juga kelompok anak yatim piatu yang berada di sekitar pesantren. Pihak pesantren mengumpulkan sedekah pengurus dan santri sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar yang tidak mampu, termasuk menggalang dana dari sejumlah perusahaan yang selama ini bekerja sama dengan pihak pesantren. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Menjelang akhir bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Tuban bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan sejumlah fasilitas umum di alun-alun Kota Tuban Minggu sore. Beberapa fasilitas yang diresmikan antara lain alun-alun Tuban, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Labkesmas, Taman Hutan Kota Abipraya, Bus Simas Ganteng generasi kedua, serta toilet siaga bersama Toshiba. Peresmian digelar secara sederhana dengan mengedepankan rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas kerjasama dan doa seluruh masyarakat Kabupaten Tuban dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai bentuk rasa syukur, sebelum memberikan sambutan pembukaan Bupati Tuban, Aditya Halindra Fariski bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan pecah kendi di depan bus Simas Ganteng generasi kedua. Sesuai tradisi Jawa, pecah kendi ini bertujuan agar kendaraan transportasi sekolah ini dapat memberikan kemudahan bagi anak didik dalam menjangkau tempat belajarnya. Dengan kemudahan transportasi dan mobilitas akses belajar ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM, khususnya para generasi muda. Dalam peresmian yang digelar tepat di bulan Ramadan ini, pemerintah Kabupaten Tuban juga membagikan santunan kepada 2.000 anak yatim dan 250 penyandang disabilitas yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tuban atas berbagai program yang dijalankan, terutama peluncuran bus Simas Ganteng generasi kedua yang akan membantu mobilitas masyarakat. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur juga mengapresiasi tradisi Pemkab Tuban yang selalu
mengiringi peresmian fasilitas umum dengan santunan bagi anak yatim, terutama di bulan Ramadan. Saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa. Ada bus yang akan memberikan layanan antar jemput antar desa, antar kecamatan. Kawan-kawan, ini luar biasa. Di mana-mana orang cerita menjemput 2045 pasti SDM. Kalau kemudian akses mobilitas mereka tersupport, transportasi tersupport, maka tidak ada kata terlambat bagi para siswa, dan semangat mereka menikmati bus-bus baru yang indah sekali itu menjadi satu dorongan yang luar biasa bagi mereka. Bahkan mungkin mereka akan menunggu malam itu kapan pagi, karena saya akan naik bis yang indah luar biasa. Untuk apa? Untuk mengantarkan mereka ke sekolah dan kemudian mereka diantarkan kembali ke rumah masing-masing. Ini menurut saya adalah program public transportation yang disiapkan oleh Pak Pati untuk antar jemput anak-anak sekolah, ini luar biasa. Kemudian satu hal yang tadi saya underline adalah selalu peresmian fasilitas-fasilitas umum dilakukan pada bulan Ramadan dan diawali dengan santunan yatim piatu. Ini luar biasa. Ada kemuliaan bulan Ramadan, ada kemuliaan bersama anak-anak yatim piatu, dan ada fasilitas umum, fasilitas publik yang ada di dalam proses peresmian di bulan Ramadan itu. Jadi mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi semuanya, berkah bagi masyarakatnya, berkah bagi pemimpinnya, dan barokah Tuban, barokah Jawa Timur, barokah Indonesia. Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Farizki menyampaikan rasa syukur atas kerjasama seluruh masyarakat Tuban yang telah mendukung terwujudnya berbagai program pembangunan selama beberapa tahun terakhir. Dirinya berharap semua ini mampu memberikan keberkahan bagi masyarakat dan juga Pemkab Tuban. Yaki Beraya, lalu Labkesda, alun-alun, sama bis Mas Ganteng Cilik kedua. Terima kasih sama teman-teman media, sehat selalu, salam untuk masyarakat semua. Moga-moga mudik kali ini berjalan dengan baik dan lancar semua. Titip Tuban dengan baik. Ya. Alhamdulillah hari ini anak yatim ada 2.000, lalu ada tambahan dari provinsi juga untuk disabilitas dan sebagainya. Totalnya kurang lebih sekitar 2.500-an lah untuk yang menerima santunan kali ini. Bupati Lindra berharap semua fasilitas publik dapat dimanfaatkan bersama dan dijaga dengan baik sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.